Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9, dengan topik kajian fikih tentang hukum numpang buang air kecil di masjid. Bila bermanfaat, silahkan subscribe, like, share dan komen. Permasalahan. Sering kita jumpai, bahwa toilet masjid tidak hanya digunakan oleh jamaah yang hendak menunaikan ibadah di masjid itu, namun banyak juga digunakan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, hanya untuk sekedar buang air kecil saja, tanpa melakukan ibadah, semisal sholat di masjid itu. Lantas bagaimana hukumnya menggunakan toilet masjid tanpa melakukan ibadah di masjid tersebut? Jawaban. Hukum menggunakan toilet masjid, untuk sekedar buang air kecil tanpa melakukan ibadah di masjid adalah tafsil atau diperinci. Pertama, haram, apabila toilet itu hanya diperuntukkan untuk jamaah yang melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Syekh Asy-Syarwani menjelaskan, وكذا يؤخذ من ذلك حرمة ما جرت به العادة من أن كثيرا من الناس يدخلون في محل الطهارة لتفريغ أنفسهم ثم يغسلون وجوههم وأيديهم من ماء الفساقي المعدة للوضوء لإزالة الغبار ونحوه بلا وضوء ولا إرادة صلاة. Begitu juga keharaman yang menjadi kebiasaan, bahwa orang-orang masuk ke tempat bersesuci untuk merampungkan hajatnya, membasuh wajah serta tangannya dari debu, dan sesamanya, menggunakan air yang dikhususkan untuk wuduk, tanpa melakukan wuduk dan tanpa tujuan sholat. Hawashi Asy-Syarwani Juz 1 halaman 231. Kedua, boleh, apabila toilet itu, untuk kemanfaatan umum, atau tidak diketahui pemanfaatannya dan telah umum digunakan, tanpa ada inkar dari orang alim atau yang lain. Dalam kitab I'anatut Thalibin Juz 1 halaman 69 dijelaskan. وسئل العلامة الطنبداوي عن الجواب والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة، فأجاب: إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها، ومثال القرينة جريان الناس على تعميم لانتفاع من غير نكير من فقيه وغيره، إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز. Al-Alamah Syekh Tambadawi ditanya, tentang masalah kamar mandi dan tempat air yang berada di masjid, yang berisi air ketika tidak diketahui status pewakafan air tersebut, apakah untuk minum, untuk wuduk, untuk mandi wajib atau sunnah, atau membasuh najis. Beliau menjawab, sesungguhnya apabila terdapat tanda-tanda atau korinah bahwa air tersebut disediakan untuk kemanfaatan umum, maka boleh menggunakannya untuk semua kepentingan di atas, yaitu untuk minum, membasuh najis, mandi junub dan lain sebagainya. Contoh dari tanda-tanda atau korinah tersebut, adalah kebiasaan manusia untuk memanfaatkannya secara umum, tanpa ada inkar dari orang yang ahli fikih ataupun yang lainnya. Dan contoh pemanfaatan air sebagaimana contoh di atas adalah boleh, I'anatut Thalibin Juz 1 halaman 69. Namun sebagai kehati-hatian, sebaiknya setelah menumpang buang air kecil di masjid, kita sempatkan sejenak beribadah, walau sekedar itikaf sebentar atau sholat 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Kalau tidak bisa, minimal memasukkan uang ke kotak amal masjid. Wallahu a'lam.